Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Harvan. Terima kasih sebelumnya karena Bapak sudah mau meluangkan waktu Bapak dan berkenan menjadi narasumber kami. Maksud dari wawancara kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah kepemimpinan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah kepemimpinan mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi Bapak Harvan ini merupakan CEO dari CV Zakia Indah Semesta yang merupakan lembaga pengadaan barang dan jasa elektronik ATK, alat dan bahan praktek mahasiswa yang berlokasi di Kebumen. Jadi ini langsung ke pertanyaannya aja ya Pak. Pertama, sudah berapa lama Bapak memimpin perusahaan ini? Baik, sebelumnya saya jawab salamnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga telah menghubungi saya atau kami secara umum sebagai Direktur dan Owner CV Zakia Indah Semesta. Ya. Kemudian apa yang bisa saya bantu, informasi yang saya berikan untuk kepentingan keperluan tugas belajar kalian. Pertama, bahwa CV Zakia Indah Semesta itu saya dirikan pada 26 Juli tahun 2007. Adapun bidang usaha yang kami jalani itu pengadaan barang dan jasa, tapi lebih khusus melayani instansi pemerintah. Jadi tidak menjual umum, jadi lebih secara spesifik melayani pengadaan dan barang dan jasa di lingkungan pemerintah dan lebih spesifik lagi di lingkungan dunia pendidikan seperti lembaga sekolah mulai dari SD, SMP, SMK, SMA dan juga SMK. Seperti yang sudah tadi saudari Asa sebutkan, yaitu secara umum ada elektronik itu meliputi banyak jenisnya, kemudian alat dan bahan praktek itu juga itemnya juga banyak, dan juga demikian pula alat tulis kantor. Jadi sudah kurang lebih berjalan berapa tahun, 2007 sampai sekian itu sudah itu 15 tahun kurang lebih ya. Ya. Ya 15 tahun berarti. Lalu selanjutnya, motivasi apa dalam membangun perusahaan ini? Dan sebagai pemimpin, bagaimana Bapak mengukur kesuksesan Bapak? Jadi ini misi atau visi pertama yang didirikannya suatu usaha, jelas tujuannya adalah pertama profit oriented ya, karena ini lembaga usaha berbentuk CV berbadan hukum, jadi orientasinya adalah profit atau keuntungan. Nah, di samping misi-misi sosial yang lainnya, bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi beberapa orang sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan. Seperti itu kira-kira jawabannya. Oh, oke. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya yaitu Maulana Ahmad. Oh, baik, silakan Maulana Ahmad. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sikap Bapak ketika tidak setuju akan suatu hal, namun tetap harus melakukannya? Misalnya apa itu? Bisa lebih jelas lagi supaya bisa berikan jawaban. Misalnya bertentangan dengan visi misi perusahaan Bapak. Begini ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, jadi namanya badan usaha didirikan, dibentuk ya untuk mendapatkan tujuan laba seperti itu. Hanya kadang-kadang di dalam pelaksanaannya ada beberapa peluang yang tidak bisa diambil karena itu di luar daripada kemampuan, kapasitas dan hal-hal teknis lainnya yang tidak dimiliki atau tidak kami miliki. Gitu. Jadi ada beberapa kendala seperti itu. Jadi yang kami layani yang sifatnya sederhana, mudah dan bisa dikerjakan oleh karyawan kami seperti itu. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana usaha Bapak untuk meningkatkan keterampilan individu setiap orang yang bekerja di perusahaan Bapak? Ya gini, jadi
Jelas di dalam kami merekrut atau jadi begini sebelumnya saya sebutkan di dalam pelaksanaannya, jadi kami memiliki karyawan yang sifatnya tetap, ya seperti admin, jasa admin itu kami tetap. Ada karyawan yang sifatnya pekerja lepas atau freelance atau berdasarkan satuan atau borongan. Nah, tentu di dalam hal ini, di dalam merekrut tenaga kerja yang kami ambil itu yang sesuai dengan kemampuan. Misalnya untuk pengadaan beberapa elektronik, misalnya untuk pengadaan komputer, laptop, atau barang-barang elektronik lainnya seperti ada CCTV, itu kami mempekerjakan orang yang paham atau terampil di bidang itu. Kemudian untuk pekerjaan pertukangan, ada tukang ya ada pengadaan itu apa namanya, semacam di sekolah itu ada pengadaan fisik, ada perbaikan meja kursi siswa, dan perbaikan peralatan gedung dan bangunan yang spesifikasinya adalah sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan, yaitu tukang kayu, kayak gitu. Kemudian untuk tukang-tukang lain untuk keterampilan yang lainnya juga menyesuaikan. Seperti itu. Jadi di dalam pelaksanaannya ya disesuaikan dengan bidang kerjaan yang sedang dikerjakan. Jadi karena pendirian CV ini di dalam usahanya tidak melulu pada satu jenis bidang saja. Jadi sangat kompleks. Jadi karena seperti yang saya sebutkan tadi lebih banyak pada instansi, lebih khusus lagi di bidang pendidikan atau lembaga sekolah, apapun yang dibutuhkan di lembaga itu ya kami siap melayani sesuai dengan keterampilan tenaga yang kami miliki. Seperti itu Mas jawabannya. Ya, makasih Pak. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Irham. Sebagai seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan, apa yang Bapak lakukan jika tujuan tersebut tidak tercapai? Jadi tujuan yang Bapak mau capai itu tidak tercapai. Jadi begini, sebelumnya yaitu kalau tentang itu ya itu berkaitan dengan perencanaan. Jadi berkaitan dengan perencanaan kita diawali dengan informasi karena ini seperti yang saya sebutkan tadi pengadaannya lebih khusus di bidang atau lembaga milik pemerintah ya, karena milik pemerintah berarti di sana biasanya itu sumber pendanaannya dari APBD sebagian atau seluruhnya atau dari APBN sebagian atau seluruhnya. Nah, jadi dengan perencanaan yang kami siapkan didasari dengan informasi yang kami dapatkan, misalnya kalau di sekolah itu ya di lembaga sekolah sumber pendanaan dari BOP, dari BOS, di sana ada relevansi atau kebutuhan yang relevan dengan bidang usaha yang kami jalankan. Nah itu baru kami mendatangi sekolah itu untuk menawarkan barang dan jasa yang bisa kami berikan kepada sekolah yang bersangkutan sesuai dengan mata anggaran atau kegiatan yang sedang direncanakan oleh sekolah. Jadi alhamdulillah tingkat kegagalannya lebih bisa tereliminasi, artinya bisa lebih diminimalisasikan karena kita sudah bisa mendapatkan informasi sumber dana. Jadi adanya sumber dana itu kita bisa tahu ternyata sekolah ini membutuhkan kebutuhan alat peraga untuk siswa berupa A, B, C, D, E, dan seterusnya. Oh ternyata sekolah SMK ini membutuhkan alat praktek berupa mungkin mesin scanner, alat untuk otomotif, ada tool, ada engine stand, atau perkakas-perkakas yang dibutuhkan sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh sekolah. Jadi kegagalannya begini Mas, jadi kadang-kadang di lapangan kami itu berkompetisi dengan perusahaan lain. Jadi yang menekuni profesi di bidang ini kan tidak hanya saya, jadi ada beberapa dari perusahaan lain, dari CV lain atau PT bahkan PT lainnya itu juga kadang-kadang menjadi pesaing, menjadi hambatan, kadang-kadang juga menimbulkan atau menghasilkan kegagalan suatu negosiasi. Seperti itu Mas. Kadang-kadang juga kegagalan itu karena ada informasi yang kami tidak miliki, misalnya hal-hal spesifikasi yang dibutuhkan yang
tidak bisa kami tawarkan sehingga itu menjadi kegagalan. Nah, di dalam mengantisipasi ini, ya kami melakukan pendekatan secara komunikatif kepada pihak sekolah, ya, golek-golek informasi, kita cari informasi apa sih Pak yang sudah dibutuhkan, spesifikasi apa yang diminta, nah kami siapkan, kemudian dengan harga yang kami tawarkan, nah itu baru kita mendapatkan peluang. Ya kegagalan ya selalu ada, nggak kadang kita ketemui. Ya cara mengantisipasinya untuk pengadaan berikutnya ya kita mencari informasi yang lebih sesuai untuk bisa kami tawarkan sesuai dengan apa yang diminta atau yang dibutuhkan oleh sekolah. Biasanya seperti itu. Kadang-kadang yaitu memang dibutuhkan tenaga pemasaran. Jadi tenaga pemasaran itu kadang saya sendiri yang terjun ke lapangan, ada lagi karyawan juga yang membantu atau jadi tenaga penjual atau apalah semacam itu. Ya, itu juga kadang-kadang ya menjadi hambatan juga karena kemampuan negosiasi kan kadang-kadang untuk karyawan tidak tidak se-fleksibel kalau saya sendiri yang turun lokasi kayak gitu. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana Bapak mendorong orang-orang yang bekerja dengan Bapak, khususnya di perusahaan Bapak, untuk bisa mencapai tujuan yang Bapak inginkan gitu? Ya, yang paling pasti ya, yang lebih mudah untuk kita mendorong atau memberikan motivasi, semangat supaya karyawan atau baik karyawan tetap maupun karyawan freelance yang bekerja di lapangan itu semangat, hasilnya sesuai dengan yang saya inginkan atau sesuai dengan yang diminta oleh pihak pemberi pekerjaan yaitu sekolah, diantaranya dengan memberikan insentif. Jadi begini, jadi misalnya untuk pekerjaan pemasangan CCTV, pekerjaan pemasangan jaringan komputer misalnya, ya kita berikan insentif untuk karena pekerjaan berdasarkan borongan ya kita berikan insentif kalau kamu bisa mengerjakan ini sesuai dengan waktu tanpa trouble, nah itu kita berikan rangsangan berupa insentif atau bonus. Itu seperti itu Mas biasanya Mas. Baik Pak, makasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Alhum. Pertanyaan pertama, menurut Bapak, bagaimana perusahaan Bapak dapat terus berjalan dalam kondisi pandemi seperti ini? Baik, ya kalau jawabannya, jadi berkaitan dengan pandemi yang sudah berjalan ini memasuki tahun ketiga ya. Yang paling parah itu tahun pertama dan tahun kedua. Jadi hampir semua karena sumber dari omset kami adalah dari tadi yang saya sebutkan bersumber dari APBD ataupun APBN karena ini lembaga milik pemerintah. Dan itu sangat berkorelasi langsung dengan pandemi karena sumber dana yang disiapkan oleh pemerintah itu kemarin lebih banyak terserap atau diarahkan untuk penanggulangan pandemi. Artinya dana-dana atau sumber dana yang dibutuhkan yang biasanya diberikan kepada sekolah untuk pengadaan yang dibutuhkan itu menjadi tertunda. Nah, itu tadi tertunda. Jadi kami kemarin selama 2 tahun ya hampir itu anjlok lah, penjualan itu anjlok sekali. Ya katakan dalam satu bulan itu 20% aja berat. Karena sumber dana yang kami incar adalah itu tadi APBN dan PBN yang diterima oleh sekolah. Sementara dana itu dipotong atau dialihkan untuk penanggulangan COVID. Kemudian sekolah juga pelajaran daring yang kemarin itu ya. Jadi tidak bertatap muka langsung sehingga juga mempengaruhi kepada omset penjualan. Itu seperti itu Mas. Jadi kemarin memang selama pandemi itu sangat-sangat terkoreksi volume pekerjaan. Dan ini alhamdulillah ini tahun ketiga sudah lebih longgar, PPKM juga sudah tidak seketat pada awal-awalnya. Ya ini sudah mulai ada beberapa pekerjaan untuk pengadaan barang dan jasa di beberapa sekolah, khususnya sekolah negeri seperti yang saya sebut tadi itu biasanya negeri, jarang ke sekolah swasta. Itu seperti itu. Untuk pertanyaan kedua Pak,
apa yang Bapak sukai saat memimpin orang lain, Pak? Ya gini, jadi senangnya itu jelas kalau kita mempunyai karyawan ya, kita mempunyai karyawan, satu cakap. Cakap itu artinya begini, menguasai pekerjaan yang sedang dikerjakan. Karena pekerjaan yang kami kerjakan itu kan kompleks sekali, tidak satu macam, tidak monoton, jadi berganti-ganti. Jadi kita senang, ini bocah cepat mudeng, saya berikan satu instruksi itu loh, yang tujuan pemasangan ini, caranya masang seperti ini, kemudian titik-titik penempatan alat yang dibutuhkan di titik-titik yang sudah ditentukan, dan minim trouble. Nah itu senang sekali. Jadi itu meringkas waktu, kemudian juga biaya, kemudian juga berkaitan dengan tadi insentif yang saya tawarkan kepada karyawan atau teknisi pemasangan itu tadi. Jadi seperti itu kira-kira. Untuk pertanyaan ketiga, Pak, apa yang membuat Bapak bisa sampai seperti ini, Pak? Ya kalau pepatah lama itu, atau kalau pilot mengatakan ya jam terbang. Ya jam terbang ya, dengan jam terbang. Namanya jam terbang pada awalnya itu namanya apa saja lah. Katakan pilot pada awalnya dia akan gugup, akan ragu-ragu, apakah saya bisa menerbangkan, apakah bla 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 bla. Demikian juga di dalam menjalankan usaha apapun bentuk usaha lah, baik itu usaha perorangan, berbadan hukum, atau usaha apapun. Nah pada awalnya itu dihadapkan pada tingkat keraguan dan ketidakpercayaan diri. Nah itu kemudian kita bisa kita bisa perbaiki dengan banyak belajar, banyak mengevaluasi. Soalnya pekerjaan seperti ini Mas, jadi lebih kepada pendekatan, gampangnya negosiasi lah. Kita mendatangi pengambil keputusan di suatu lembaga sekolah, ya, jadi kita gampangnya kepala sekolah lah, atau tim, di sekolah itu ada tim. Itu kadang-kadang kita datang ke sana, kok ditolak, apalagi kita sudah memberikan paparan yang jelas, barang yang kami miliki kok kurang menarik, ada sesuatu yang salah dari saya. Nah itu kita evaluasi, baru kita datangi lagi ke sekolah berikutnya, kita perbaiki, dan alhamdulillah karena saking seringnya ketemu dengan pihak sekolah sehingga kegagalan seperti itu bisa diminimalisir, sehingga berbuah kepada order atau pesanan dari sekolah kepada CV saya. Itu seperti itu Mas. Jadi belajar, ini banyak belajar dan jangan takut gagal. Itu seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, Pak, nasihat untuk penerus bangsa yang ingin menjadi pemimpin atau membangun suatu perusahaan apa ya, Pak? Mungkin Bapak bisa menambahkan, Pak. Yang bisa saya sampaikan tentunya yang sudah saya alami ya, Jadi saya sebelum menjalankan usaha atau mendirikan usaha berbentuk CV Zakia Indah Semuta yang saya dirikan tahun 2007 yang lalu. Sebelumnya saya adalah seorang seorang wiraniaga. Wiraniaga itu bahasa gampang itu salesman, sales Mas. Saya dulu seorang sales, jadi saya menekuni bidang ini sales itu sejak tahun 89, 90 awal itulah. Itu udah berapa lama itu? Udah 30 tahun lebih. Jadi saya memang awalnya itu saya menjadi seorang salesman, yaitu dulu saya mengikut pada orang lain, kemudian tetap dengan bidang pekerjaan yang sama, yaitu sekolah-sekolah. Kemudian dengan pengalaman itu, dengan pengalaman kegagalan yang sudah pernah dialami, kemudian saya evaluasi, saya perbaiki, akhirnya secara kumulatif menjadikan pengalaman yang sangat berharga. Di samping itu juga menjadi suatu bentuk komunikasi, jalinan komunikasi kepada calon customer atau pembeli atau pemesan, yaitu sekolah, dengan cara sering berkunjung, sering memperbaiki, sehingga kemudian berikutnya, nah ini saya mau cerita juga, karena tuntutan suatu aturan dari pemerintah. Jadi kalau kita bermitra dengan pemerintah pada waktu itu, ya ini dari secara historis kenapa saya mendirikan CV.
Jadi untuk bisa bermitra dengan pemerintah sesuai dengan Kepres tentang pengadaan barang dan jasa, jadi sekolah harus berbelanja kepada perusahaan yang lengkap izin usahanya, kemudian NPWP-nya juga ada, kemudian juga sebagai pengusaha kena pajak atau terdaftar di Ditjen Pajak sebagai pengusaha kena pajak. Karena di dalam pengadaan barang dan jasa yang sumbernya dari uang negara, PBD maupun APBN, itu kita wajib taat pajak, PPN maupun PPH. Itu seperti itu. Jadi tadi mau saya tambahkan lagi, jadi sebagai suatu keharusan kelengkapan izin-izin yang lain yang dibutuhkan harus kami miliki. Nah, dengan izin yang lengkap itu memudahkan kami untuk bermitra dengan lembaga milik pemerintah, khususnya sekolah-sekolah yang negeri. Seperti itu, Mas. Terima kasih Pak atas waktu dan ilmu yang Bapak Harfan berikan pada kesempatan kali ini. Dan sekian wawancara kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya juga mengucapkan terima kasih apabila di dalam saya memberikan informasi ada yang tidak berkenan, ya saya mohon maaf karena sebetulnya tidak sempurna apa yang saya sampaikan. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diambil hikmah atau ada yang berguna, bermanfaat di dalam mengelola satu usaha. Mudah-mudahan bisa memberikan keberhasilan kepada adik-adik mahasiswa. Kuncinya yaitu tadi, jangan mudah patah semangat, jangan takut gagal. Gagal itu, kegagalan demi kegagalan itu akan menjadikan kita belajar dan lebih teguh lagi untuk menjalankan profesi dan tidak mudah patah semangat. Seperti itu adik-adik mahasiswa ya. Amin. Terima kasih ya Pak Harfan atas waktunya.